1537. Oke, itu untuk bank A atau bank satunya. Kabel yang banyak ini jangan merasa terintimidasi ya. Ke dalam kabin. Mau lihat kabinnya seperti apa? Wow. Kalau ngelepasinnya sih tinggal kayak gini doang nih. Nah, routing sudah, cutting sudah. Sekarang waktunya kita untuk wrapping. Sebenarnya ini workbench makin sempit aja. Masya Allah. Akhirnya setelah ukur, potong, semua sensor sudah berada di tujuannya masing-masing, sudah berada di jodohnya masing-masing. Kita mulai dari yang paling depan yaitu DBW. Untuk DBW sudah nyambung, ini ada 6 kabel yaitu 5 volt, ground sensor, TPS1, TPS2, DBW1 dan DBW2. Selanjutnya kita geser ke kolong. Kolong sana ada coolant temperature sensor, kabelnya berwarna ungu, ini nih kecil banget, ungu putih ini. Nyambung coolant temperature sensor yang berada di bawah throttle body. Setelah itu di sini ada intake air temperature. Intake air temperature ini kabelnya warna hitam putih dan warna abu, lewatnya lewat bypass valve, kemudian ke situ baru masuk ke jalur harness bank 1. Nah, di jalur harness bank 1 ini banyak banget kabel, terutama kabel yang paling bulky adalah kabel dari coil ini. Untuk smart coil Holley EVA ini ada 5 kabel, 12 volt, trigger dari ECU, ground head, ground baterai, dan ground sensor ke ECU. Jadi ada 5 kabel ya, bulky banget. Ini coil 1, 3, 5, dan 7 ini sudah berada di tempatnya. Kalau tampak atas ini memang agak sedikit tarik karena kabelnya ini kita pakai kabel yang sudah dipotong-potong, jadi kita maksimalkan sedapatnya segimana. Tapi di sebelah sana masih ada slack, jadi masih ada ekstra kabel yang mungkin nanti bisa kita atur untuk ngurangin kabel yang malang melintang seperti ini. Karena jujur aku nggak mau nyambung kabel untuk kabel coil, jadi biarkan dia menjadi satu kabel, tidak ada sambung menyambung. Nah, sedangkan untuk kabel injektornya itu agak nyempil. Injektor 1, 3, 5, dan 7 ini sudah di posisinya, sudah kita potong juga. Jadi ini sudah fix. Sedangkan untuk knock sensornya ada di kolong ya. Ya, kurang lebih sama juga kayak gini, tinggal tarik doang. Jadi untuk bank 1 ini officially done, officially clear. Untuk routingnya tinggal kita bungkus. Sekarang kita geser ke bank 2. Nah, di bank 2 juga ini sudah sama seperti bank 1. Semua sudah routing di tempatnya, termasuk untuk home, oil pressure, oil temperature, injektor, coil. Lewat sana ada trigger yang ke crank sensor di bagian bawah, bagian belakang mesin, dan ada knock sensor. Dan akhirnya selesai untuk bagian routingnya. Kita sekarang bisa lanjut ke bagian sleeving atau ngebungkus kabel, yang dimana ini memang agak sedikit capek, agak sedikit membosankan, tapi jangan sampai kalian lengah karena proses wrapping ini merupakan proses yang menjadi etalase wiring kalian. Jadi yang pertama kali dilihat oleh orang adalah bungkusannya atau braided sleeve-nya, atau kalau misal kalian ingin motor sport level, kita bisa pakai wrapping dengan merek Racem atau heatshrink dari Racem. Tapi untuk particular engine ini kita tetap pakai wiring dengan club level dari MFGO, yaitu kita pakai braided sleeve yang memang automotive grade. Jadi bukan braided sleeve yang kita pakai di komputer ya, beda. By the way, walaupun ini sudah terlihat beres, routing sudah berada di jalurnya masing-masing, sudah ada tujuannya masing-masing, kalian jangan khawatir, ini video masih berlanjut karena ini masih ada kabel yang masuk ke dalam kabin. Nah, jadi untuk engine ini semua kita bakal pakai bungkus yang gede, bungkus gede, nanti ini baru branching ke masing-masing cabang, begitu pula sama dengan yang di bank 1. Jadi, secara tidak langsung ini sama dengan wiring buah mesin inline 4 engine, karena sebelah kiri 4 silinder, sebelah kanannya 4 silinder, jadi hitungannya udah 2 mesin 4 silinder. Jadi agak sedikit takes time dan perlu planning yang ekstra, karena semakin banyak silinder kita semakin banyak splicing dan routing. Pokoknya makin banyak silinder makin berat pekerjaannya, tapi semakin berat kerjaannya semakin menantang, yang dimana bisa meningkatkan skill dari wiring kalian. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada yang mau pasang V12, terima aja, karena semakin besar tantangannya semakin terasa juga skill kita dan semakin pusing juga. Nah, untuk knock sensornya ada di kolong sini. Jadi untuk knock sensor bank 1 ada di sebelah kiri kolong. Di sebelah kanan alias si supir ada cross sensor bank 2 dan ada crank sensor. Untuk mobilnya tinggi jadi kita nggak perlu dongkrak dan lain-lain. Tapi tetap aja walaupun terlihat spacious, di dalam sana sempit banget. Tapi karena mobil tinggi jadi nggak perlu dongkrak-dongkrak. Kalau urusan lepasin kabel dari sasis sih hal yang paling mudah, karena kita telah melalui hal yang tersulit, yaitu routing. Kalau ngelepasinnya sih kayak gini doang nih. Nah, udah lepas coy kabelnya. Wow, lepas nih. Kalau udah di routing gini masih agak sedikit galak, kadang-kadang suka ngigit. Routing sudah, cutting sudah. Sekarang waktunya kita untuk wrapping. Jadi bungkus semua kabel-kabel yang panjang seperti ini. Kita bungkus pakai braided sleeve ya, karena ini masih club level wiring harness.
sepertinya ini workbench makin sempit aja. Coba kita panjangin dulu ya. Gini sih kelihatannya ruwet banget, tapi kalau udah dipanjangin masih tetap ruwet, cuman nggak ruwet-ruwet amat lah. Kita harus misahin mana yang di dalam kabin, mana yang di engine bay, supaya kalian nggak bingung. Jadi kita ngerjainnya sedikit demi sedikit, part per part, bagian per bagian. Karena kalau misalnya kalian mau ngerjain secara bread langsung dengan ekspektasi langsung jadi, realitanya adalah langsung jadi gila. Ini bank 1 alias silinder yang ganjil, sedangkan ini bank 2 alias silinder grup yang genap. Nah, kita kelompokin tuh yang di engine bay-nya. Nah, tinggal kita urusin yang di dalam kabinnya. Yang dalam kabinnya ini belum kita grouping. Masih banyak kabel yang gulung kayak gini. Ini kabel 12 volt ignition, ini kabel 12 volt ke aki, ini 12 volt ekstra. Ini mah udah jelas ke ECU, ini ke ECU, ini ke relay box. Wujud sekali teman-teman, tapi jangan khawatir karena sedikit demi sedikit lama-lama juga akan semakin jinak kabelnya. Jadi jangan merasa terintimidasi kalau misalnya kalian berhadapan dengan wiring harness seperti ini. Tenang saja, karena kunciannya adalah kalian punya wiring reportnya. Jadi ini semua wiring ada larinya kemana, warnanya apa, tujuannya kemana, dan fungsinya apa, isinya apa, 5 volt, ground kah, atau input sensor, atau output sensor. Di sini semua ada. Jadi jangan khawatir. Sekarang bagian interior sudah di grouping. Di sini kita bisa lihat ini CAN bus connector. Jadi ini nyambung ke device CAN bus. Di sini ada 5 volt ekstra untuk ke pedal atau APP throttle. Di sini 12 volt ekstra, nanti mungkin bakal kita potong karena kita sudah tidak perlu lagi. Dan yang terakhir adalah di sini ada auxiliary input dan output. Nah, ini ada yang sebagian masih terpakai, ada yang sebagian lagi masuk ke sasis. Jadi ini bakal ngehubungin AC, blower, fan, dan lain-lain lewat sini. Dan sedangkan yang ini adalah koneksi ke baterai. Ini ada 12 volt, ada groundingnya. Jadi untuk yang di bagian dalam kabinnya hanya segitu, tinggal kita sambungin. Jadi ini untuk yang di dalam kabin sampai batasnya di, nah, sini nih. Isolasi kertas ini menandakan ini firewall. Jadi yang lewat isolasi kertas ini ada di engine bay. Ini untuk bank 1, coil, injektor, dan lain-lain. Ini untuk bank 2, coil, injektor, dan lain-lain. Jadi kalau sudah terurai laying di atas meja seperti ini tidak terlalu ruwet. Tinggal kita lakukan small action, yaitu wrapping semua cabang branch, masing-masing branch ini dengan wrapping yang biasa kalian gunakan. Nah, untuk tahap wrappingnya seperti biasa, aku sudah pernah menjelaskan. Mungkin kalian juga sudah pernah nonton, tapi untuk reminder lagi, kita bisa mulai dari tahap yang paling kecil. Jadi di masing-masing branch ini kita bungkusin dulu pakai braided sleeve. Nanti setelah tiap cabang atau branch-branch kecil ini sudah selesai, kita bisa masuk ke yang terbesar kedua, yaitu batang yang pertama. Nanti yang batangnya selesai, kita bungkus lagi semua antara cabang dengan batang. Kita bisa geser ke batang utama yang sini. Jadi kita lakukan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Begitu pula untuk yang in cabin atau yang dalam kabinnya, stepnya sama. Tapi kita harus pastikan dulu ini input outputnya kemana, karena kita akan melakukan hal sama dalam kabin ini. Kalau kalian lihat interiornya, dashboardnya sudah lepas. Jadi ini ada enaknya, ada enggaknya. Kalau enaknya adalah kita tinggal narik kabel karena dashboardnya sudah lepas. Jadi lebih fleksibel dan lebih leluasa. Gak enaknya adalah kita nggak tahu cara pasang dashboardnya karena bukan kita yang bongkar. Tapi itu mungkin bisa jadi problematika lain setelah kita menyelesaikan problematika utamanya satu persatu. Masya Allah. Jadi ini kabel yang ini untuk ke relay and fuse box tambahan. Ini untuk fan, AC, dan auxiliary output lainnya. Nah, untuk yang ini ke sasis. Jadi untuk AC input, 12 volt ignition, fuel pump output, brake input, dan fuel level input. Jadi meteran bensinnya pun bakal kita masukin ke ECU. Tinggal satu lagi nih yang ke sasis. Satu lagi yang ke sasis yang belum masuk adalah pedal DBW. Jadi pedal DBW ini aku bakal pisahin konektornya supaya nggak nyatu dengan yang lain karena itu sangat krusial. Soalnya ya pedal gas kalian lewat situ. Untuk yang di pedal DBW ini sama seperti yang di throttle bodinya, dia pro 5 volt, ground, drive APP 1, drive APP 2. Udah, itu aja. Cuman 4 kabel, ya. Cuman 4. Nah, sekarang wiringnya udah dilepas nih. Di engine bay-nya sudah tidak ada engine harness karena sekarang wiringnya adalah sedang dalam proses wrapping. Ini sudah kita bungkusin pakai braided sleeve karena ini masih pakai club level wiring harness. Maka dari itu semua kabel, branch, kemudian yang lain-lainnya kita bungkusin pakai kabel sleeve. Dan sesuai dengan yang sudah aku jelaskan di video yang di sini nih, ini step pertama untuk wrapping kabel ini kita wrapping semua cabang-cabang kecilnya, baru yang medium, baru ke yang gede. Jadi dari yang kecil
ke yang terbesar. FYI, ini pertama kalinya Sasa nge-wrapping kabel gini karena aku sibuk dengan pekerjaan lain, jadi aku minta tolong dia untuk ngebungkusin kabel dari JK dengan mesin Hemi ini. Coba jelasin dong, kalau misalkan wanita kan biasanya kan ngerjainnya masak kayak gitu. Nah, ini biasanya dia masak, tapi sekarang kebagian kena imbasnya juga soalnya aku kurang SDM. Coba gimana rasanya? Awalnya sulit, kesel, tapi lama-lama jadi terbiasa. Udah tahu celahnya di mana. Baru juga sekali. Jadi poinnya buat kalian yang ragu untuk memulai, jangan ragu. Selama kalian bisa menghandle tackle, selama kalian bisa menghandle tantangan yang ada, kalian berusaha untuk mencari jawaban dan solusinya, insya Allah kalian bisa menghadapinya. Ya, sekian dari Uji Teguh. Nah, ini untuk CKP atau crank position sensornya cuman hanya 3 pin, ada 5 volt, sensor ground, sama sensor signal. Sama akan dihaltekan 5 volt, yang merah, hitam itu adalah sensor ground, dan yang kuning adalah signal ke ECU. Selanjutnya di sini ada injektor. Ini injektornya modelnya model EV6 dengan 2 pin, kalau injektor 2 pin. Hanya ada 12 volt dari relay dan trigger dari ECU. Sedangkan untuk coilnya karena kita pakai Holy EFI, ini 5 pin seperti ini, mirip dengan yang AEM. Untuk ukuran coil biasanya kita hanya pakai yang 3 pin, tapi karena ini high output coil jadi dia menggunakan 5 pin. 5 pin itu apa aja? Kalian bisa lihat di manual yang diberikan. Yang pertama, pin A untuk coil trigger, dia nyambung ke ECU. Yang kedua adalah sensor ground, dia nyambung ke ground sensornya ECU. Yang ketiga adalah ground to cylinder head, jadi dia nyambung ke cylinder head. Yang keempat adalah ground to baterai. Yang terakhir adalah 12 watt dari relay. Jadi coil ini menggunakan 3 jenis ground yang berbeda. Buat kalian yang masih suka menyepelekan grounding, itu harus kalian perhatikan kembali ya masalah grounding tersebut karena sangat-sangat penting. Selanjutnya di sini ada intake air temperature, dia hanya menggunakan 2 kabel, dan seperti biasa untuk pin outnya adalah signal ke ECU dan grounding sensor. Selanjutnya di sini ada sama untuk temperatur juga, ini adalah untuk coolant temperatur. Soketnya agak sedikit berbeda dengan soket biasa, tapi tetap dia 2 kabel, ground to ECU dan signal to ECU. Nah, ini special one karena dia knock sensor. Jadi kita bisa menggunakan knock sensor originalnya dari mesin Hemi Gen 3 ini untuk connect ke ECU Haltech karena dia menggunakan sensor yang sama karakternya, sehingga kita hanya perlu 2 kabel, yaitu kabel knock 1 karena ini kita ada di bank 1 dan ground sensor. Jadi setiap cylinder bank dia punya knock masing-masing. Nah, ini sekarang untuk bank 1 sudah selesai semuanya. Coil 1 2 3 4, injektor 1 2 3 4. Di sini ada knock sensor, di sini ada intake air temperature, di sini ada coolant temperature sensor, di sini ada untuk drive by wire, tapi ini belum kita pasangin karena kita lagi nunggu pin konektor yang baru. Soalnya pin konektor yang lama dia sudah kurang bagus, jadi harus kita bongkar lagi. Dan yang terakhir untuk bagian bank 1 ini ada relay starter. Ya, kalau untuk mesin 4 cylinder ini sudah selesai, tapi kan ini V8 jadi masih ada sebelahnya yaitu bank 2. Sini bank 2-nya masih lumayan banyak. Kita baru hanya menyelesaikan bagian injektornya 1 2 3 4 injektor. Begitu pula untuk CKP alias crank position sensor. CKP-nya hanya ada 3 kabel, 5 volt, sensor ground, dan CKP signal. Sedangkan untuk coil, oil temperature, oil pressure, map sensor, CMP, dan alternator control ini masih harus kita soldering. Kalau kalian merasa terintimidasi dengan banyaknya kabel ini, kalian jangan merasa terintimidasi selama kalian punya wiring pin out diagram yang sudah dibuat ketika kalian bikin base map pada Haltech. Jadi awal mulai dari semua bikin proses wiring ini adalah kalian menentukan pin out mana, tujuannya kemana. Karena kita menggunakan Haltech, jadi kita bisa menentukan pin out mana dan tujuannya kemana. Serta kita bisa print out, alias print hard copy-nya dengan bentuk seperti ini, sehingga kalian bisa dengan mudah untuk tracing kabelnya warna apa, nyambunginnya kemana. Jadi buat kalian yang masih bingung, ini adalah kunci dari kesuksesan sebuah wiring harness. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya kalian pakai additional device seperti coil aftermarket seperti ini, kalian juga harus punya manualnya. Karena di manual tersebut ada pin out yang dijelaskan. Jadi pin A, B, C, D itu koneknya ke mana. Jangan sampai kalian salah jurusan. Karena kalau salah jurusan sebenarnya nggak kenapa-napa, paling cuma ngebul dan akhirnya konslet. Parah. Kita kadang-kadang ada yang baru masuk hari Senin, jadi hari Rabunya ada yang datang, langsung kan. Dan akhirnya engine harness untuk Hemi Gen 3 ini sudah selesai. Ini untuk engine side-nya dan sebelah sini untuk cabin side-nya.